Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik. Pagi, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, semoga kalian sehat-sehat ya. Ingat ini di masa pandemi, ingat jaga kesehatan. Kemudian ikuti protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Boleh Clarissa, boleh pimpin doa, Nak? Baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Clarissa. Oke, Ibu akan absen dulu. Nah, materi kita adalah dimensi 3, judul bab besarnya ya. Tapi sebelum masuk jauh ke dimensi 3-nya, kita akan bahas terlebih dahulu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Tapi sebelum itu, kita mau tahu dulu apa sih tujuan kita mau belajar materi ini ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian tuh bisa menjelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dengan tepat. Peserta didik atau kalian, siswa-siswi ya, dapat menyimpulkan solusi dari suatu kondisi dengan tepat jika diberi suatu masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, bidang dalam ruang jika diberikan beberapa kondisi kedudukan titik, garis, dan bidang dengan tepat. Nah, untuk apa sih kita belajar? Buat apa kita belajar materi ini sebenarnya? Nah, kita belajar kedudukan titik, garis, dan bidang itu untuk membangun sebuah konsep tentang dimensi 3. Nah, biasanya yang kalau pengalaman kakak-kakak kelas kamu waktu belajar dimensi 3, kesulitannya apa? Kesulitan mereka adalah mengimajinasikan dimensi 3 tuh kayak apa gitu ya. Ada misalnya bangun kubus. Bangun kubus tuh kalau kita gambar itu nanti akan ada garis yang miring-miring kan. Padahal pada bentuk aslinya tidak ada garis yang miring, tapi semuanya selalu tegak lurus. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga kita membangun imajinasi tentang dimensi 3 yang benar. Nah, jadi kayak sponsor kan, imajinasi. Apakah kamu masih ingat apa saja bangun ruang sisi datar? Segitiga sama kaki, Bu. Segitiga sama kaki. Ingat ya, ini kita lagi bahas bangun ruang sisi datar. Oke, kalau gitu apa dong bedanya bangun datar sama bangun ruang dulu deh? Saya mau jawab. Gimana, Rian? Jadi kalau saya bangun datar itu dia kayak cuma datar aja sih, Bu. Nggak bisa diisi dengan apa-apa. Tapi kalau bangun ruang tuh masih bisa diisi dengan sesuatu. Misalnya tuh bisa diisi dengan air gitu, Bu. Itu selesai, Bu. Oke, jadi kalau menurut Rian yang benar bangun ruang tuh apa? Kalau menurut saya ada kubus dan balok, Bu. Sekarang bangun ruang sisi datar apa saja? Tadi udah disebut 2. Ada kubus, ada balok, ada limas tadi Francisca bilang. Kira-kira ada lagi? Prisma. Oke, sekarang silakan buka Google Map kalian. Kemudian kalian cari lokasi Ayani Mega Mall dari tempat kalian masing-masing. Kemudian pilih rute pejalan kaki. Kamu screenshot dan kirim ke kolom chat. Nah, coba kalian perhatikan, beda nggak bentuk rute yang punya kamu dengan punya teman-teman? Nah, perbedaan itu kenapa bisa terjadi? Ada perbedaan dari masing-masing rute yang kita dapat dari punya teman-teman. Nah, pertanyaan Ibu, coba, apa sih fungsi titik-titik pada aplikasi tersebut? Rute perjalanannya, Bu. Rute perjalanannya, oke. Nah, kalau titik-titik itu dihubungkan, dia akan membentuk apa ya? Garis. Membentuk garis. Bagus. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Titik itu bisa diukur atau nggak bisa diukur? Enggak, Bu. Nggak bisa diukur. Kenapa ya, Jonathan? Karena kalau kita menilik ke definisi dari titik itu sendiri, nah titik itu kan merupakan sebuah nokta yang tidak memiliki besaran dan juga tidak berdimensi, Bu. Jadi tidak bisa diukur, Bu. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, garis itu bisa diukur nggak? Kalau garis? Diukur dari ujung ke ujungnya gitu, Bu. Jadi itu kayak titik ini ke titik itu. Sip, bagus. Garis bisa diukur kalau dia punya titik pangkal dan titik ujung. Begitu ya. Tapi garis tidak bisa diukur kalau dia tidak punya titik pangkal dan titik ujung. Nah, kita samain definisi nih. Nah, selama ini kita punya
konsep yang salah. Kita sebut garis itu punya titik awal dan titik akhir. Sebenarnya garis itu tidak punya titik awal dan titik akhir. Garis itu sesuatu yang bisa panjang sekali, sangat panjang, ya. Tapi kalau misalnya dia punya titik awal dan titik akhir, itu namanya ruas garis. Ini kan garis ya, akan membentuk sebuah garis nih. Ini juga akan membentuk sebuah garis, ini akan sebuah garis. Kalau misalnya Ibu ambil rute yang tertutup, maka garis-garis itu akan membentuk sebuah apa? Bidang ya Bu. Bidang, bagus. Berarti sekarang Ibu pertanyaannya, bidang bisa dihitung nggak luasnya? Bidang itu tidak bisa diukur luasnya, karena bidang bisa diperluas seluas-luasnya. Tapi yang bisa dihitung luasnya disebut wakil bidang. Jadi ini tadi sudah ya. Apakah titik itu bisa diukur? Tadi jawabannya apa? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Akan berbentuk apakah titik-titik pada Google Map kalau disaling dihubungkan? Garis, Bu. Garis. Oke. Apakah garis itu bisa diukur? Tidak bisa. Apa yang terbentuk jika beberapa garis saling berpotongan tadi akan Bidang. membentuk apa? Bidang. Apakah Wakil perbedaan bidang dan wakil bidang? Kalau bidang bisa diperluas seluas-luasnya, dan kalau wakil bidang tuh kayak bisa dihitung luasnya. Oke, bagus sekali. Good. Terima kasih semuanya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok. Kita coba breakout room ya. Nanti ada bahan, Ibu akan kirimkan di kolom chat menggunakan Google Form untuk LKPD 1-nya, untuk kalian bahan diskusi. Oke, waktunya sekitar 15 menit ya. Nanti 15 menit kita akan kembali ke room utama. Oke, halo semuanya. Kita sudah kembali ke room utama. Sebenarnya Ibu tadi nggak tega gitu mau close room karena masih ada yang berdiskusi. Kayak seru banget gitu ya. Tapi udahlah, waktunya udah habis. Nah, sekarang kita mau ini ya, presentasi ya. Tadi karena kan soalnya banyak nih, kita coba presentasinya salah satu kelompok saja. Coba kelompoknya Clarissa, Jonathan dengan Ekle. Teman-teman yang lain kita simak, nanti kalau ada pendapat tidak setuju boleh kasihkan sanggahan ya, atau masukan. Silakan Clarissa, Jonathan dengan Ekle. Apakah sudah kelihatan dan terdengar, Bu? Siap. Sudah jelas. Kami akan mempresentasikan dari nomor pertama, di mana kedudukan titik A terhadap garis G itu di luar garis G. Dan yang kedua itu titik B terhadap garis K itu titik B berada pada garis K. Berarti kayak dalam satu garis yang sama. Dan kedudukan titik A terhadap alfa itu titik A berada di luar bidang alfa. Dan titik B berada pada bidang alfa. Berarti kayak di dalam garis bidang alfa tersebut. Dan di sini contoh pada kubus garis-garis yang saling berpotongan itu ada pada AB dan AD. Bisa teman-teman bayangkan kayak 3 dimensi gitu, bahwa yang saling berpotongan itu ada salah satunya itu ada AB dan AD. Lalu garis-garis yang saling berhimpit itu ada AC. Kami hanya kasih contohnya satu agar bisa lebih fokus. Dan juga garis-garis yang saling sejajar itu ada AB dan CD. Garis-garis yang saling bersilangan itu ada AB dan EH. Dan teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa garis G itu terletak pada bidang alfa. Dan garis H itu sejajar dengan bidang alfa. Garis J itu memotong dengan bidang alfa, kayak memotong di bidang alfa. Dan pada gambar A, bidang alfa dan bidang beta itu saling berhimpit. Dan pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta itu sejajar. Dan pada gambar C, bidang alfa dan bidang beta itu saling berpotongan. Alasannya sebagai berikut. Pada gambar A membentuk 2 bidang yang saling berhimpit, yang artinya terdapat garis persekutuan yang sangat banyak. Karena garis persekutuan itu di mana 2 garis yang dilalui oleh 2 bidang, di mana apabila
bidangnya itu saling berhimpit, maka akan menghasilkan garis persekutuan yang sangat banyak. Dan pada gambar B itu membentuk dua bidang yang saling sejajar, yang artinya tidak memiliki garis persekutuan karena tidak dilalui oleh dua bidang, karena bidangnya itu nggak nyentuh, jadi ataupun tidak dilalui, makanya tidak ada garis persekutuan. Dan pada gambar C itu membentuk dua bidang saling berpotongan dan memiliki satu garis persekutuan. Apabila cuma berpotongannya seperti itu, memiliki satu garis persekutuan karena ada dua bidang yang saling berpotongan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Clarissa. Dari Eklesia atau Jonathan mau nambahin nggak? Oke, terima kasih untuk kelompok Clarissa yang sudah presentasi ya. Nah, selanjutnya kita coba menyimpulkan bersama-sama hasil dari pengerjaan LKPD kalian ya. Jadi kita simpulkan bersama-sama yuk. Yang pertama, tadi kalian sudah mendapatkan kedudukan titik terhadap garis. Ada dua jenis ya tadi. Yang pertama yaitu titik berada di luar garis, dan yang kedua titik berada pada garis. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang itu juga ada dua, yaitu titik berada di luar bidang dan titik berada pada bidang. Kemudian untuk kedudukan antar dua garis itu ada 4. Yang pertama, kedua garis yang saling berpotongan memiliki satu titik potong. Kemudian ada juga garis yang saling berhimpit. Kemudian ada garis yang saling sejajar, dan yang terakhir ada garis yang saling bersilangan. Kemudian coba kalian tadi di LKPD kalian juga sudah dapat soal ini ya. Sebutkan contoh garis-garis yang saling berpotongan. Nah, saling berpotongan contohnya banyak ya. Bisa kalian ambil garis AB berpotongan dengan BC. Kalau mereka berpotongan, maka ada titik potong. Titik potongnya di mana? Di titik B. Kemudian contoh dua garis-garis yang saling berhimpit. Pada kubus, pada semua bangun ruang ya, itu tidak ada garis yang saling berhimpit. Kemudian contoh garis-garis yang saling sejajar, kita bisa ambil contohnya adalah EH sejajar dengan BC. Nah, bisa jadi yang lain juga ya, masih banyak. Kemudian contoh garis-garis yang saling bersilangan. Nah, yang bersilangan itu berarti dia tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Contohnya adalah garis AE dengan FG. Nah, kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ada 3 jenis, yaitu yang pertama garis terletak pada bidang, yang kedua garis sejajar pada bidang, yang ketiga garis memotong bidang. Kemudian kedudukan antara dua bidang, itu yang pertama kedua bidang saling berhimpit, yang kedua kedua bidang saling sejajar, yang ketiga kedua bidang saling berpotongan. Nah, itu semua sudah kamu kerjakan. Nah, sekarang untuk mengecek apakah kamu sudah paham atau belum tentang materi hari ini, maka sekarang kalian coba kerjakan kuis ya. Ada 2 soal, ini soal pertamanya. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Nanti kalian kerjakan di kertas, kemudian kumpulkan di dalam assignment kalian ya. Ibu sudah bikinkan assignment untuk dikumpulkan. Kemudian ini soal nomor keduanya. Silakan di screenshot, silakan kerjakan, waktu kalian adalah 15 menit dari sekarang. Oke, kalian sudah mengerjakan kuisnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ya, bagus. Jadi kalian hari ini sudah belajar tentang definisi titik, garis, dan bidang. Kemudian kalian juga sudah belajar kedudukannya ya. Kedudukan garis, titik, dan bidang di dalam bangun ruang. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang jarak. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Seperti apa? Nah, ikuti untuk pembelajaran minggu depan ya. Persiapkan juga materinya, kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Selamat melanjutkan pembelajaran setelah ini ya. Selamat siang.